Selamat malam semuanya. Kali ini dalam pembahasan pidana, hukum pidana, kita akan mencoba menjelaskan mengenai topik daya paksa, overmah dalam arti luas. Kemudian kita akan masuk ke overmah dalam arti sempit, sampai ke nowhere access. Izin untuk share. Jadi overmah atau daya paksa itu adalah pasal 48. Barang siapa melakukan perbuatan karena pengaruh daya paksa tidak dapat dipidana. Dalam artian, pengertian daya paksa dalam hukum pidana adalah adanya tekanan, paksaan, dorongan, kekuatan yang berasal dari luar diri orang tersebut. Kemudian, menurut sifat tekanan, paksaan, dorongan tersebut tidak dapat ditahan. Itu yang dimaksud dengan pengertian daya paksa di hukum pidana. Itu yang pertama adalah paksaan itu ada paksaan fisik atau paksaan psikis. Paksaan absolut tidak berlaku dalam overmah. Pada paksaan absolut hanya sebagai alat, tidak dapat dipidana. Kalau paksaan absolut atau vis compulsiva itu berupa paksa mampu mempengaruhi pelaku material untuk berian. Yang kedua adalah tekanan paksaan. Nah, ini overmah dalam arti luas adalah daya paksa, dorongan dan kekuatan berasal dari paksa, termasuk daya paksa relatif, bukan yang absolut. Ini dihubungkan paksaan, dorongan, kekuatan not to stand atau keadaan darurat. Ini berlaku ada dua kepentingan hukum, dua kewajiban hukum. Nomor 3 adalah tekanan paksaan, dorongan subsidiaritas dan dalam situasi serupa. Itu unsur overmah alasan mengacu pada pemaaf perbuatan. Ini ada dalam. Nah, overmah paksaan, dorongan, kekuatan berasal dari orang lain. Ini berlaku alasan unsur subjektif. Not where, tekanan bersifat seketika. Nah, ada lagi di pasal yaitu tekanan relatif, paksaan, dorongan melampaui batas, bersifat seketika. Nah, ini subjektif. Jadi bedakan antara ini berbeda. Kalau overmah kekuatan berasal dari orang lain, jadi dia bisa melakukan atau tidak bisa bersifat seketika. Ini alasan benar. Kalau melampaui batas, ini berlaku alasan pemaaf. Pada saat absolut, perbedaannya absolut tidak bisa dipidana. Misalkan ada seseorang duduk di sebelah seorang, contohlah namanya Regaldi, duduk di sebelah Anton. Kemudian Regaldi itu menampar Anton menggunakan tangan torik, misal menggunakan tangan torik. Nah, dalam hal ini, dalam kasus ini, si torik ini merupakan manus ministra. Berarti paksaannya bersifat absolut. Torik tidak bisa dipidana. Yang dipidana adalah Regaldi. Gitu. Ini untuk yang paksaan absolut. Kemudian lanjut ke contoh ya, sebentar. Nah, kita masuk ke contoh kasus yang pertama. Kasir Indomaret. Misalkan ada kasir Indomaret ditodongkan senjata api, diminta menyerahkan uang kas. Dalam situasi tersebut, perbuatan kasir tidak tindak pidana penggelapan memberikan uang yang bukan miliknya. Karena kan ditodong nih misalnya, kasihkan uang, ya, si kasir itu kasihin. Nah, sebetulnya di sini tindakan kasir menyerahkan atau memberikan uang dari peti cash Indomaret itu kepada pencuri itu perbuatan hukum, perbuatan tindak pidana. Karena dia sebenarnya dia hanya menguasai uang minimarket dan bukan uang miliknya. Itu berlaku ke pasal 372. Nah, dalam tindakan tersebut terdapat overmah atau daya paksa. Dia tidak melawan. Pasal 48 KUHP bisa menjadi alasan pemaaf. Sehingga kejadian tersebut si kasir meskipun menyerahkan barang yang bukan miliknya tidak bisa dipidana. Alasan penghapus pidana. Di sini berlaku alasan pemaaf. Ya. Dan ini ada paksaannya bersifatnya relatif. Dia mau menyerahkan atau tidak mau menyerahkan, dia masih bisa berpikir tuh. Nah, overmah paksaan relatif vis compulsiva karena paksaan dari orang lain, overmah dalam arti sempit, adanya unsur pemaaf. Dari situasi tersebut si kasir berpikir untuk melakukan dan tidak melakukan tindak pidana. Kemudian dalam kasus ini ada subsidiaritas dan proporsionalitas. Harus ada paksaan relatif, paksaan tekanan, dorongan, dan kekuatan dilihat dari prinsip subsidiaritasnya. Orang pada umumnya dalam situasi serupa. Tidak ada upaya lain yang dapat dilakukan selain ngasih uang, karena dalam ruang tertutup, misalkan subsidiaritasnya.
Sedangkan kalau proporsionalitas yaitu tindak pidana kasir dan tidak dilakukan memberi uang tersebut dibandingkan antara harta dengan nyawa. Di situ unsur proporsionalitas dapat dibuktikan. Dalam kasus serupa juga tentunya berlaku bagi orang pada umumnya. Ditodong daripada tidak menyerahkan, daripada harus kehilangan nyawa, ya lebih baik menyerahkan begitu. Nah, ini berlaku dalam hal ini adalah overmah. Oleh karena itu, overmah yang dilakukan si kasir dihapuskan kesalahan dari pelaku. Unsur kesalahannya tidak ada, menyangkut unsur subjektifnya. Kemudian kita masuk ke yang not to stand dulu. Not to stand berlaku alasan pembenar. Misalkan dosen kita Pak Pohan nih diminta jadi saksi. Ya, ada 2 kasus pidana. Dua-duanya minta saksi nih, saksi ahlinya Pak Pohan dipinta. Nah, namun dalam keterangan saksinya itu dijadwalkan bahwa jamnya dan harinya sama. Nah, Pak Pohan bingung mau menghadiri kemana, ke yang tindak pidana 1 atau 2 gitu. Nah, di sini dihadapkan dalam yang pertama misalkan dalam kepentingan hukum dan kewajiban hukum. Unsur pertama tekanan paksaan dorongan relatif keadaan darurat yang memaksa. Unsur kedua paksaan dari luar pengadilan yang meminta. Nah, unsur subsidiaritas itu terpenuhi. Proporsionalitas juga terpenuhi, sama-sama memiliki kewajiban hukum sama besar. Ini contoh dari kepentingan hukum dan kewajiban hukum. Alasan pembenar menghapus sifat melawan hukum, perbuatannya melawan hukum masih ada sebenarnya. Kalau alasan pembenar, ya itu kan dilihatnya aspek perbuatan. Perbuatannya masih melawan hukum. Misalnya datang ke yang jadi saksi tindak pidana 1, dia tidak datang ke yang kedua, berarti tidak datang atau kehadirannya tidak hadir dalam saksi tindak pidana 2 itu melawan hukum sebenarnya. Tapi di sini berlaku alasan pembenar, menghapus sifat pelawan hukum, perbuatannya melawan hukumnya masih ada. Itu. Nah, yang kedua, kepentingan hukum yang dilindungi adalah nyawa, harta, dan lain-lain. Kalau kewajiban hukum, yang ada kewajiban. Dalam menentukan alasan pembenaran pemaaf, harus tahu dulu pasal. Contoh, kasus Titanic nih. Di sana Titanic tuh si Jack, ya, kalau di yang terakhir kan, ada tuh si Jack mengorbankan diri, karena si pelampung atau papan yang dinaikin oleh si Rose itu kalau dinaikin berdua itu tidak akan kuat dan tenggelam. Daripada dua-duanya meninggal, si Jack-nya mengorbankan diri untuk Rose. Si Rose-nya naik ke papan, Jack-nya bergelantungan di papan, sehingga akhirnya kedinginan dan meninggal si Jack. Nah, paksaan terhadap yang tidak dapat ditahan dari proporsionalitas, yaitu nyawa Cat dan nyawa Leo atau si Jack yang dilindungi, dan dikorbankan sama besarnya proporsionalitas, sedangkan subsidiaritas Jack mengorbankan diri dalam keadaan tersebut adalah alasan pembenar. Kenapa? Tindak pidana masih tetap ada di sana, namun sifat melawan hukumnya terhapuskan. Jadi kalau melihat dari aspek perbuatan, perlu dilihat bahwa perbuatannya masih memiliki tindak pidana, tapi sifat melawan hukumnya masih ada gitu, tapi kesalahannya dihapuskan. Terus yang ketiga, tidak dapat ditahan, dilindungi, dan dipertahankan. Jika tidak bisa melakukan tindakan lain, misalkan melarikan diri, ada usaha lain, tidak sejalan subsidiaritas, yang dilindungi sama besar untuk yang dikorbankan, misalnya. Misalkan sama besar nyawa dan nyawa. Lebih besar adalah nyawa dengan uang, misalkan. Itu tidak dapat ditahan. Jadi, overmah, tekanan paksaan dorongan kekuatan, alasan pemaaf, pasal 48. Sedangkan not to stand, alasan pembenar. Nah, kita masuk ke notware. Notware itu serangan pembelaan. Atau disebut pembelaan terpaksa. Pasal 49 ayat 1 kalau notware. Sebentar. Kita masuk ke notware. Jadi menarik kita kalau membahas notware nih. Nah ini. Notware pembelaan darurat dan terpaksa. Kalau notware berbeda dengan overmah. Ya, adanya serangan dari orang lain, dicatat, ia tidak menyerah dan melakukan pembelaan bersifat melawan hukum. Seolah-olah orang boleh melakukan pembelaan main hakim sendiri dalam kasus notware nih yang bersifat melawan hukum.
jika mengalami serangan dari orang lain. Karena pada prinsipnya negara tidak mungkin dapat selalu hadir, melindungi setiap waktu. Yang kedua, tidak manusiawi, menyuruh orang lain menerima begitu saja serangan orang lain tersebut. Jadi tetap harus ada bela diri di sini. Jadi notwear itu adanya pembelaan diri, beda dengan overmah. Overmah paksa, terpaksa. Kalau overmah pasrah gitu. Kalau notwear ada pembelaan diri. Notwear berlaku alasan pembenar. Alasan pembenar berarti menyangkut ke perbuatannya, ya kan? Sedangkan kalau notwear excess, alasan pemaaf. Alasan pemaaf sifat melawan hukum masih ada kesalahan dihapuskan. Kalau alasan pembenar sifat melawan hukum tidak ada sehingga tidak ada kesalahan. Gitu. Contoh nih, contoh kasus. Misalkan seseorang namanya Bunga diperkosa oleh Tommy. Saat diperkosa, Bunga mengambil pot dan pukul kepala Tommy sampai berdarah. Dalam kasus ini ada pembelaan, ya kan? Ada bela diri yang terpaksa sampai berdarah. Itu termasuknya adalah notwear. Berlaku alasan pembenar buat Bunga. Sifat melakukan hukumnya tidak ada, sehingga tidak ada kesalahan. Nah, terus Henry datang memukul Bunga. Ya, nah karena melihat Tommy itu temannya, Henry datang memukul Bunga. Tindakan Tommy pasal 282 pemerkosaan, tindakan Bunga 351, Henry 351, namun tindakan Henry berlindung pada notwear excess terhadap notwear yang Bunga lakukan itu tidak bisa. Jadi dalam hal ini, kasus ini Henry tidak bisa disebut notwear excess karena tidak berlaku notwear excess terhadap notwear itu. Beda halnya kalau misalnya kasus begal, datang, ya dia datang dibegal, serahkan motor, dia melakukan si begal bawa parang, misalnya parangnya direbut sama yang korban begal, lalu dihempaskan si parang tersebut pada begal sehingga begal tersebut meninggal misalnya. Banyak tuh kejadian tuh. Ya, baru-baru ini juga kan banyak ada kejadian yang seperti tersebut, malah disebutnya sama polisi itu overmah, itu kan keliru. Jadi yang benar tuh notwear excess di sini, pembelaan diri yang terlampau atau yang berlebihan. Misalkan tadi kasus begal menodongkan senjata yang direbut, dicincang tuh begal, meninggal begal tersebut gitu. Itu namanya notwear excess. Adanya alasan pemaaf di sana, tidak bisa dipidana. Sifat melawan hukum masih tetap ada karena si begalnya meninggal. Sampai meninggal kan, masih ada, tapi kesalahannya dihapuskan. Jadi kalau saya nggak salah tuh ada kejadian Polres Lombok kalau nggak salah. Itu salah Pak polisi, bukan overmah, tapi itu notwear excess. Jadi jangan sembarang nyebutnya overmah. Overmah itu dalam arti luas, daya paksa. Kalau overmah itu ya di dalamnya itu tuh ada overmah dalam arti sempit, ada notwear, pembelaan diri, ada juga notwear excess, pembelaan diri yang melampaui batas. Kalau kasus yang di Lombok, begal itu masuknya notwear excess, bukan overmah dalam arti sempit. Jadi jangan salah kalau diinterogasi oleh TV, televisi, ini berlakunya overmah. Kita kalau misalnya sudah paham pasti ketawa. Maksud polisi overmah itu yang mana? Overmah dalam arti luas atau dalam arti sempit? Kalau arti luas memang itu adanya daya paksa. Tapi kalau dalam arti sempit, adanya daya paksa tuh overmah tuh tidak melakukan apa-apa, pasrah dia. Contohnya kasus di nomor tadi. Itu. Tapi kalau di kasus yang begal Polres Lombok, jelas-jelas korban dibegal, diambil parangnya, dicincang, si begalnya meninggal. Nah, itu notwear excess namanya. Gitu. Kadang kita harus lebih paham mengenai pidana, biar apalagi kalau misalnya ditanya di berita segala macam, ya kita harus tahu dasar hukumnya apa gitu. Jadi sekali lagi, bukan saya mengompori ya, kalau misalnya ada begal ya kita wajib melawan. Ya gitu. Kalau masa sih nggak ngelawan gitu. Kalau misalnya bawa parang, ya pilihannya harta atau nyawa. Kalau bawa parang, pilihannya
Oh, saya takut nyawa berarti berlaku overmah. Udah aja kasihkan gitu si motor atau si mobilnya. Kalau misalnya ada parang terus kita bela diri, berantem, tapi tidak sampai mati, maksudnya kita not fair, nggak sampai benar. Sifat melawan hukum tidak ada, kesalahan juga tidak ada. Jadi jangan salah pikir bisa dipidana, tidak bisa. Terus kalau menurut saya yang paling benar adalah non ekses. Kalau misalnya begal ya rebut, misalnya cincang begalnya. Nah itu benar. Kenapa? Ya kurang ajar begalnya kan. Nah makanya non ekses tuh tidak bisa dipidana. Gitu. Yang paling benar sih kalau misalnya berlaku ke begal menurut saya non ekses. Ya kalau misalnya nggak mau sampai meninggal kasus yang si Lombok, jangan begal, cari kerjaan yang halal. Begitu. Menurut saya itu non ekses 49 ayat 2. Ya sempat juga kan yang waktu kemarin tuh sampai sempat korban mau dipidana, kan lucu. Udah tahu dibegal. Ya, membela diri, masa dipidana? Nah, ini harus lagi lihat juga dalam undang-undangnya gimana nih dalam KUHP. KUHP kan telah mencantumkan pasal 49 ayat 2 untuk non ekses. Begitu. Nah, mungkin pembahasan saya cukup sampai di non ekses untuk saat ini. Terima kasih, semoga penjelasannya bisa menambah wawasan dan bisa lebih mengerti. Terima kasih dan selamat malam.